Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang. Jadi sebenarnya tujuan semula kita hanya untuk buka bersama, tapi beberapa teman media meminta ada press conference. Baik, saya akan mungkin dianggap membacakan ya beberapa poin sikap Bon Jovi, khususnya terkait putusan sidang terakhir dengan UGM yang juga memenangkan Bon Jovi. Jadi Bon Jovi kalau ibarat pertandingan bola terkait kontroversi ijazah Jokowi ini, kita sudah mengalahkan 4-11 dari 5-11, berarti 4-0. Kita tinggal menunggu grand final dengan pihak kepolisian yang mungkin akan dimulai nanti usai Lebaran ya. Kita sudah menang dari KPU Pusat, KPU Jakarta, KPU Solo, dan UGM. Nah mungkin yang menarik adalah setelah mengarungi proses yang berjalan sejak April kita ya, tapi sidang-sidang itu dimulai Agustus, jadi hampir 6 bulan. Ada apa lesson learned dari yang sudah dicapai oleh Bon Jovi sejauh ini ya? Jadi memang pendekatan Bon Jovi ini berbeda dengan pendekatan kawan-kawan lain seperti Citizen Lawsuit di Solo dan pendekatan dari RRT yang sekarang tinggal RT ya. Pendekatan CSL itu RT dan Lurah. Pendekatan yang satu pendekatan ilmiah menggunakan digital forensik, kemudian yang Citizen Lawsuit menggunakan pendekatan gugatan hukum. Nah, kami menggunakan pendekatan uji keterbukaan informasi dan dokumen publik. Nah, tujuan kami memang ingin menyisir tidak pada palsu atau aslinya ijazah itu sendiri, tetapi adalah apakah ijazah itu dikeluarkan UGM melalui proses yang semestinya. Itu intinya. Karena kalau memang proses-proses itu berjalan sesuai proses yang berlaku dan itu bisa dibuktikan oleh UGM, nah berarti tidak ada problem misalnya. Nah tapi dari persidangan itu nanti bisa kami uraikan banyak sekali problem-problem. Jadi ketidaksiapan UGM untuk memberikan dokumentasi yang kami minta dan juga kehati-hatian yang begitu besar sehingga mengatasi seharusnya validasi, autentifikasi. Jadi kehati-hatian itu membuat mereka sama sekali tidak memberikan dokumen-dokumen yang kami minta. Tapi akan saya bacakan dulu ada 4 poin ya dari perjalanan gugatan Bon Jovi sejauh ini 4-0 ya. Pertama, kemenangan Bon Jovi terhadap 4 lembaga institusi dari sidang KIP ini ada lesson learned. Sidang KIP telah membuka mata kita dan publik bahwa satu, bagi politikus bermasalah yang tidak jelas latar belakang pendidikan dan identitasnya, jangan lagi pernah coba-coba peruntungan berpolitik sekedar ingin jadi pejabat publik. Nanti Bang Petrus akan menjelaskan bagaimana tahun 2000 awal reformasi tahun 2014-2016 sindikat pemalsu ijazah itu merajalela. Jadi kalau sekarang dipersoalkan itu bukan out of the blue, bukan dari ruang kosong, tapi ada faktanya. Nanti Bang Petrus akan menguraikan itu. Yang kedua, bagi PPID instansi pemerintah dan bagi PPID universitas seperti UGM dengan putusan sidang KIP ini tidak lagi bisa bekerja semau gue, artinya bekerja tanpa profesional, tanpa kompetensi. Sekarang publik akan menskrutini, akan meminta, mengawasi kerja-kerja mereka dalam mengelola, menyimpan, dan melacak dokumen-dokumen jika ada persoalan. Jadi ini lesson learned bagus bagi bangsa ini. Yang ketiga, bagi masyarakat, kini ada satu lagi lokus atau tempat mencari keadilan, yaitu KIP. KIP memang sudah ada sejak tahun 2010,
sudah 16 tahun. Tetapi dalam konteks sidang Jokowi inilah KIP menjadi primadona baru. Jadi mereka sekarang sangat sibuk, banyak gugatan-gugatan. Nanti Mbak Leoni yang akan menjelaskan soal teknis-teknis atau substansi KIP. Yang keempat, yang penting dari gugatan Bon Jovi ini terkait ijazah adalah bahwa kita harus menegakkan apa yang disebut perangai ilmiah. Atau perangai ilmiah itu adalah kita tidak bisa menyelesaikan problem-problem dalam masyarakat hanya melalui sentimen-sentimen pro kontra seperti yang sekarang terjadi di dunia media sosial antara pro Jokowi dan kontra. Itu tidak bisa, itu tidak bagus untuk negara. Jadi harus diselesaikan melalui jalur-jalur yang semestinya. Jalur ilmiah seperti yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan, jalur hukum seperti yang dilakukan Citizen Lawsuit di Solo, dan jalur pelacakan melalui informasi dan dokumen publik seperti Bon Jovi dan kawan kita Bonatua. Nah, itulah cara-cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan sengketa yang seolah-olah kontroversial dan menghabiskan energi dan emosi masyarakat yang sudah berlangsung selama 4 tahun ini. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin saya tambahkan, kira-kira what is to be done berikutnya setelah sudah melangkah sejauh ini, sambil menunggu pertandingan dengan kepolisian RI, kita akan melakukan beberapa hal. Kita akan mengidentifikasi, mungkin Bon Jovi juga akan melakukan hal-hal yang juga dilakukan beberapa kawan lain seperti CLS ya, gugatan. Misalnya adalah sejauh mana nanti setelah kita melakukan riset penelitian yang kuat basisnya, mungkin kita akan juga menggugat oknum-oknum terkait di KPU mungkin, entah di Solo, di DKI dan di pusat, yang terkait dengan mengapa mereka tidak melakukan autentifikasi faktual, bukan hanya autentifikasi administratif, agar itu bisa jadi kebiasaan. Kemudian kita juga berencana nih setelah usai Lebaran audiensi ke beberapa lembaga pemerintah seperti ke Kemenpan, karena Kemenpan ya pernah mengajukan di era Jokowi dulu mendirikan Satgas Anti Ijazah, Pemalsuan Ijazah. Nanti akan dijelaskan oleh Bang Petrus. Sayang sekali Satgas itu tidak berlanjut, entah karena apa. Nanti Bang Petrus menjelaskan. Kepresnya keluar. Ya. Kemudian kita juga akan silaturahmi ke ANRI nanti, Arsip Nasional Indonesia, untuk memastikan bahwa posisi penting pejabat publik itu dokumentasinya harus dimiliki oleh ANRI. ANRI seperti kita ketahui tidak memiliki dokumen-dokumen dan informasi yang memadai terkait presiden RI. Kemudian juga kita siapkan nanti jika pihak KPU dan UGM tidak kooperatif, tidak memberikan dokumen-dokumen yang kita terima, kita tidak lepas kemungkinan akan menggugat ke PT UN juga. Jadi kira-kira itu, dan juga yang kami rencanakan kita akan audiensi ke partai-partai politik, karena partai-partai politik inilah lembaga garda depan untuk menyeleksi calon-calon pejabat publik yang layak. Jadi mereka jangan malah ada kesan jangan-jangan ikut membantu proses memanipulasi dokumen-dokumen itu. Itu temuan sementara kami ya.